Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk pada bagian bab baru, yaitu mengenai pewarisan sifat. Nah, Pak Jul tidak akan menyampaikan mengenai teorinya. Kita akan belajar mengenai beberapa macam pemahaman, uji dari pemahaman dari yang ada di dalam bab pewarisan sifat. Kita langsung saja ke permasalahannya. Yang pertama di sini, yang nomor 1, yaitu perhatikan data berikut. Di situ ada masing-masing ada genotifnya ya. Di dalam persilangan yang menjadi sifat-sifat dominan ditunjukkan oleh nomor. Nah, yang perlu diketahui untuk sifat dominan itu umumnya adalah dia disimbolkan dengan huruf besar atau huruf kapital ya. Jadi yang merupakan dominan adalah ini 1, 4, 6 dan 7. 1, 4, 6 dan 7, yaitu yang B. Berikutnya individu yang bergenotif A, I, B, B, Caca. Aduh, kok mati? Sering kali mati atau saklarnya udah kendor ya. Lampunya pakai colokan masalahnya. Balik lagi, individu yang bergenotif AI, BB, Caca, Dadi, E besar, E kecil. Nah, di sini kita lihat kalau yang sama itu adalah BB dan Caca. Berarti kan ada 1, 2. Nah, berarti kalau kita diminta untuk membuat kombinasi atau konfigurasi dari gametnya, kita cukup melihat yang heterozigot. Ya, kalau yang homozigot itu kan jelas nanti dihitung 1. Ya kan? Nah, yang heterozigot itu yang mana? AI, Dadi, E besar dan E kecil. Berarti heterozigotnya ada 3 jenis. Otomatis nanti kalau kita diminta untuk menghitung jumlah gametnya sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi gamet sebanyak 8. Oke, kemudian yang nomor 3, sifat atau karakter suatu individu ditentukan oleh. Nah, sifat atau karakter suatu individu itu ditentukan oleh, mestinya adalah genotif induk dan jumlah kromosom. Ya, sifat atau karakternya. Genotif itu adalah sifat yang tidak tampak, kalau fenotif itu kan sifat yang tampak. Ya. Sedangkan jumlah kromosom itu nanti mengidentifikasinya berkaitan dengan pewarisan sifatnya. Itu ada di dalam kromosom. Karena di dalam kromosom itu nanti ada gen-gen yang diwariskan atau gen-gen yang akan menunjukkan dia itu asalnya dari siapa induknya. Jadi kita bisa menjawabnya adalah yang 1 dan 2. Berikutnya yang 4, persentase rasio fenotip pada persilangan monohibrid antara induk jantan heterozigot dan induk betina homozigot. Nah, monohibrid itu maksudnya satu sifat beda ya. Heterozigot itu berarti berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi di sini saya contohkan, misalkan mami, M besar, M kecil, mami disilangkan dengan induk betina homozigot. Misalkan saya silangkan dengan Mimi. Nah, ini adalah monohibrid heterozigot, ini homozigot karena sama. Nanti sebenarnya bisa kita kombinasikan ya. Jadi mami disilangkan dengan mama, ini juga bisa. Pakai 2 kemungkinan ini bisa. Seperti itu. Coba ya kita kerjakan. Kalau ini parentalnya, kemudian gametnya kan jelas ma sama mi. Ini gametnya jelas mi. Ini parentalnya, ini gametnya, ini ma, ini mi, ini ma. Nah, otomatis F1-nya berapa? F1-nya adalah mami dan mimi. Iya kan? Mami dan mimi. Nah, otomatis hasil keturunannya adalah di sini 50%, ini juga 50%. Begitu juga yang sebelah kanan. Kalau saya pakai
homozigotnya yang dominan. Kalau ini kan dipakainya homozigot resesif. Resesif itu maksudnya yang kecil. Kalau ini homozigot yang dominan, yang besar. Berarti fenotip pertamanya adalah mama dan yang satunya adalah mami. Berapa persentasenya? 50% dan 50%. Seperti ini. Oke, jelas ya. Kemudian kita lanjut ke yang nomor kelima. Saya geser terlebih dahulu ya. Untuk yang nomor kelima. Saya fokuskan dulu. Kadangkala fokusnya itu berubah-ubah. Tanaman rasa manis homozigot dominan disilangkan dengan tanaman rasa masam homozigot resesif. Jika AA sama dengan rasa manis, ya, homozigot dominan, berarti kan parentalnya atau parental itu maksudnya induknya. Jadi parentalnya itu sama dengan AA disilangkan dengan tanaman rasa masam homozigot resesif. Homozigot dominan AA, homozigot resesif itu adalah II. Nah, persentase fenotip F2 rasa masam. Nah, kita bisa melihat ini gametnya adalah A, ini adalah I. Parentalnya F1-nya itu kan jelas AI. Ya kan? Nah, misalkan AI disilangkan dengan sesamanya AI, ini adalah apa ini? Ini parentalnya ya. Kemudian gametnya adalah AI seperti ini. Ini juga AI. Nah, saya silangkan di sini. Otomatis seperti ini. Nah, ini AI, AI, AA, AI, AI, II. Nah, pertanyaannya adalah persentase fenotip F2 rasa masam. Yang rasa masam yang mana? Yang rasa masam adalah ini. Padahal jumlah keturunannya kan ada 4. Yang masam hanya 1. Berarti persentasenya sama dengan 1/4 kali 100%. Sama dengan 25%. Selesai. Kemudian yang nomor 1, apakah nama bagian dari sel yang membawa sifat dan diturunkan kepada keturunannya? Itu jelas namanya adalah gen. Ya, di atasnya gen, kumpulan dari gen itu nanti terletak pada lokus, di mana di situ ada kromosom. Nah, kemudian yang nomor 2, berapakah jumlah gamet yang mungkin terjadi pada individu dengan genotip AA, babi, caci, dada, E besar, E kecil. Nah, kita kombinasikan ya. Di sini adalah A, babi, caci, dada, dan E besar, E kecil. Seperti ini. Nah, yang sama kan A sama D, ya kan? Jadi mestinya nanti kita punya hasil 2 pangkat yang berbeda berapa? 1, 2, 3. 3 sifat. Berarti mestinya nanti kita punya 2 pangkat 3 yaitu 8. Oke, saya urutkan. Yang pertama saya ambil yang besar semua. A, B, C, D, E. Kemudian berikutnya adalah saya ambil yang B kecil. A, B, C, C, D, E. Kemudian lanjut A, B, saya ambil yang C kecil. Terus D besar, E besar. Kemudian A, B, C, D, E. Sudah ada 4. Berikutnya A, B, C, D, E kecil. Kemudian A, B, C, D, E kecil. Ya kan? Kemudian A, B kecil, A, B, C, D, E kecil. Nah, yang terakhir adalah A, B, C, D besar. Nah,
Seperti ini. Ini semua adalah genotifnya. Sudah ketemu. Oke, berikutnya untuk yang nomor ketiga. Kacang kapri berbunga putih U disilangkan dengan kacang kapri berbunga ungu. Hitunglah persentase F2 jika F1 dikawinkan dengan sesamanya. Berarti ini sama saja ya. Pertama adalah parentalnya adalah U disilangkan dengan apa ini? Ini cuman satu ya di sini ya. Kacang kapri berbunga putih. Berarti kan mestinya gini. UU disilangkan dengan U besar. Nah, gametnya adalah U kecil, ini U besar. F1-nya tentunya adalah U kecil dan U besar. Seperti ini. Nah, ini ada U besarnya. Otomatis dia nanti hasilnya apa? Hasilnya adalah ungu. Ya. Ungu karena apa alasannya? Karena biasanya kalau yang hurufnya besar itu dia dominan. Ya. Nah, sekarang kita kalau F1 disilangkan dengan sesama F1. F1 disilangkan dengan F1. Sama dengan U kayak gini disilangkan dengan. Nah, berarti ini parentalnya, gametnya adalah U. Ini juga U. Nah, seperti ini. Saya buat bagan persilangannya. Nah, U, ini U besar. Nah, seperti ini. Nah, yang ungu yang mana? Ini ungu. Ini ungu juga. Ya, ungu dan ini putih. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah persentase F2-nya. F2-nya maka kita bisa menghitung bahwa ungu banding putih itu sama dengan ungunya kan 1, 2, 3. Berarti 3:1. Atau kalau dalam persentase 75% banding 25%. Selesai. Seperti ini. Untuk yang ini nomor 2 ya. Ini nomor 3. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor keempat. Di situ nomor keempat, bagaimanakah persilangan antara tanaman bunga pukul 4 berwarna merah dengan bunga pukul 4 berwarna putih hingga menghasilkan keturunan tanaman bunga pukul 4 berwarna merah muda. Nah, mestinya adalah ambil bunga pukul 4 yang bergenotip intermediate. Seperti itu. Jadi ambil, caranya adalah nomor berapa ini? Ambil bunga pukul 4 merah dan putih, tapi yang sifatnya sifat intermediate. Seperti itu. Kalau intermediate itu sama-sama kuat ya. Jadi kalau misalkan di sini saya ambilnya merah, berarti mama disilangkan dengan mimi. Ini parentalnya, genotipnya, gametnya adalah ma, sedangkan ini gametnya adalah mi. Kalau F1-nya itu kan jelas mami. Nah, karena ini posisinya adalah intermediate, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa hasilnya itu bukanlah merah maupun bukanlah putih. Karena di sini ada M besar dan ada M kecil, maka hasilnya adalah merah muda. Ya, merah muda. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau menginginkan hasil yang sama-sama kuat, kita ambil sifat genotif yang intermediate atau sama-sama kuat. Jangan ambil yang resesif atau jangan ambil yang dominan. Seperti itu. Kita lanjut ke yang nomor ke-5. Kacang kapri berbiji keriput Kiki dikawinkan dengan kacang kapri berbiji bulat KK. Jika F1 dikawinkan dengan sesamanya, hitunglah jumlah kacang berbiji bulat jika hasil panen keseluruhan
sebanyak 600 kilogram. Nah, saya silangkan ya di sini ya. Parentalnya adalah Kiki. Kiki itu keriput. Disilangkan dengan kakak, itu adalah bulat. Parentalnya. Nah, gametnya ini Ki, ini K. F1-nya jelas kaki. Ya kan? Nah, ini karena ada yang besar di sini, ini mestinya hasilnya adalah bulat. Ya. Bulat. Jadi yang perlu kalian catat, kalau misalkan tidak ada keterangannya apakah dia intermediate ataupun dominan ataupun resesif, itu disesuaikan. Kalau hurufnya besar itu pasti dia dominan. Jadi bulatnya yang dominan. Seperti itu. Nah, sekarang yang diminta adalah F1 disilangkan dengan sesamanya. Maka kita bisa F1 disilangkan dengan F1 sama dengan kaki disilangkan dengan kaki. Nah, ini parentalnya. Gametnya apa? Gametnya K sama Ki. Ini K juga sama Ki. Kita buat bagan persilangannya. Nah, seperti ini. Ini K, ini K, ini Ki, ini Ki. Kaki, 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 kiki. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan adalah jumlah kacang berbiji bulat banding yang bulat dulu banding keriput ya. Hasilnya adalah bulat dibanding keriput itu sama saja 3:1. Nah, kalau diminta untuk mencari bulat dari 600 kg maka sama dengan bulat itu sama dengan 3/1 tambah 3 kali 600 sama dengan 3/4 kali 600 sama dengan 450 kilogram. Seperti ini. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat sore maksud saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.